Kapal induk tipe 003 Fujian merupakan pencapaian penting bagi Angkatan Laut Tiongkok yang dilengkapi teknologi mutakhir untuk meningkatkan kekuatan Angkatan Laut negara tersebut. Kapal induk ini dirancang untuk membawa jet tempur J-15 yang ditenagai oleh mesin turbin uap dan dilengkapi dengan sistem pelontar elektromagnetik modern. Namun, sebelum dapat beroperasi dengan kapasitas penuh, Angkatan Laut Tiongkok harus mengatasi 3 masalah utama: kurangnya pilot yang berkualifikasi, perlunya menguji dan meningkatkan sistem peluncur baru, dan peningkatan strategi tempur berbasis kapal induk. Pengembangan kemampuan kapal induk Tiongkok telah berkembang dari kapal induk pertama, Liaoning, yang dibeli dari Ukraina dan diperbarui, hingga Shandong, kapal induk pertama yang dibangun di Tiongkok. Fujian adalah kapal induk ketiga dan tercanggih, yang menunjukkan komitmen Tiongkok untuk memodernisasi armadanya dan mengembangkan teknologi militer canggih secara mandiri. Dengan Fujian, Tiongkok bertujuan untuk memperkuat kehadirannya di Laut Cina Selatan dan sekitarnya. Kapal induk ini tidak hanya menunjukkan kekuatan militer Tiongkok, tetapi juga memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan angkatan lautnya yang strategis. Dalam video hari ini, kita akan membahas 3 kesulitan yang dihadapi Fujian dan membahas bagaimana Cina berencana untuk mengatasinya. Meskipun menjadi salah satu kapal induk tercanggih yang pernah dibuat, perjalanan Fujian bukannya tanpa kendala. Masalah apa yang dihadapi kapal tersebut, dan bagaimana Cina akan menyelesaikannya? Kapal induk Fujian tipe 003 merupakan tonggak penting dalam evolusi Angkatan Laut Tiongkok, yang menampilkan desain buatan dalam negeri, yang membedakannya dari model-model sebelumnya yang dipengaruhi Soviet. Proyek ini pertama kali diumumkan pada tahun 2012, dengan prototip awal dipamerkan di media Tiongkok pada tahun 2013. Laksamana Muda Yin Zhao menyoroti tujuan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi peluncuran pesawat canggih, khususnya sistem peluncur elektromagnetik, yang merupakan peningkatan yang berani dan diperdebatkan. Dibangun di galangan kapal Jiangnan di Shanghai, pembangunan Fujian dimulai sekitar tahun 2017, seperti yang ditunjukkan oleh kunjungan wakil Laksamana Shen Jinlong di lokasi tersebut, yang menunjukkan minat yang kuat dari pejabat tinggi Angkatan Laut dan Partai Komunis. Fujian tidak hanya memajukan teknologi di luar 2 kapal induk pertama Tiongkok, tetapi juga meningkatkan strategi militer. Kapal induk tipe 001 memiliki jangkauan operasional maksimum sekitar 7.200 km, yang sangat penting untuk menjaga keamanan di area seperti Selat Malaka, tempat sebagian besar minyak dan perdagangan dunia lewat. Tipe 002 meningkatkan jangkauan operasional hingga hampir 16.000 km, tetapi tidak dapat mengerahkan pesawat modern, sehingga membatasi efektivitas tempurnya. Jika kapasitas operasional Fujian setara dengan kapal induk kelas Kitty Hawk milik Angkatan Laut Amerika, hal ini akan menandai peningkatan yang besar. Kapal ini dapat menempuh jarak hingga 20.000 km dengan kecepatan 37 km per jam. Kemampuan ini akan membantu Tiongkok mengamankan jalur perdagangan maritim penting, terutama selama meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Pada bulan Desember 2023, Laut Merah menghadapi situasi serius, ketika pemberontak Houthi menyerang kapal kargo sipil. Hal ini menyebabkan 4 dari 5 perusahaan pelayaran terbesar menghentikan sementara operasi di daerah tersebut karena masalah keselamatan. Tindakan Tiongkok baru-baru ini menunjukkan bahwa ambisinya melampaui memastikan kebebasan navigasi hingga menegakkan blokade dan menegaskan klaim teritorial. Misalnya, pada bulan November 2023, penjaga pantai Tiongkok menahan kapal penangkap ikan Filipina dan menggunakan meriam air selama kebuntuan selama 4 jam untuk menegaskan klaimnya di perairan yang disengketakan. Selain itu, pertumbuhan Angkatan Laut Tiongkok terbukti dalam proyek kapal induknya yang besar, seperti Fujian.
Pada tahun 2018, terjadi perdebatan mengenai ukuran kapal induk tersebut, dengan perkiraan awal menunjukkan bobot seberat 85.000 hingga 100.000 ton, mirip dengan kapal induk kelas Fort America modern. Namun, gambar dan laporan terkini menunjukkan bahwa Fujian lebih kecil dari yang diharapkan, dengan berat antara 71.000 hingga 80.000 ton, lebih mirip dengan kapal induk kelas Kitty Hawk Amerika. Meskipun hanya memiliki 2 daya angkat pesawat, Fujian masih dapat mendukung operasi penerbangan yang cepat dan efisien. Peluncurannya pada tanggal 17 Juni 2022 dirayakan dengan upacara akbar, yang menyoroti tekad Tiongkok untuk memperluas dan memodernisasi armada angkatan lautnya. Sejak sekitar tahun 2013, Tiongkok telah meningkatkan kekuatan angkatan lautnya secara signifikan, dengan meluncurkan sejumlah kapal yang sebanding dengan seluruh angkatan laut Prancis atau kerajaan. Setiap 4 tahun, pada tahun 2019, Amerika Serikat telah membangun 68 kapal baru, sementara Cina telah meluncurkan 132, melampaui gabungan armada India, Jepang, Australia, Prancis, dan Inggris. Pertumbuhan yang cepat ini telah membuat angkatan laut Cina sangat kuat, seperti beruang yang bersiap-siap untuk musim dingin, atau panda yang ingin memperluas wilayahnya. Perkembangan utama dalam perluasan angkatan laut ini adalah kapal induk Fujian, yang merupakan kapal pertama Cina yang dirancang untuk membawa armada pesawat. Fujian dapat menampung hingga 40 pesawat tempur multiperan dan sekitar 20 pesawat lainnya, termasuk helikopter dan pesawat radar peringatan dini, dengan total sekitar 60 pesawat, terutama jet tempur J-15. Meskipun belum dikonfirmasi secara resmi, ada rencana untuk menggunakan jet tempur siluman J-20 dan J-35 dari Fujian di masa mendatang untuk bersaing dengan F-35C Amerika. Fujian adalah kapal induk Tiongkok pertama yang dilengkapi sistem lepas landas dan pendaratan berbantuan ketapel, yang mengatasi keterbatasan sistem lompat ski tradisional. Laporan dan citra satelit menunjukkan bahwa Tiongkok telah beralih langsung ke sistem peluncuran pesawat elektromagnetik, melewati sistem bertenaga uap tradisional. Sistem baru ini mirip dengan yang digunakan pada kapal induk kelas Ford bertenaga nuklir Amerika, USS Gerald R. Ford, yang memungkinkan operasi penerbangan cepat dengan peluncuran setiap 45 detik, yang membutuhkan daya listrik yang besar. Analisis terbaru oleh para ahli di RAND Corporation telah menunjukkan bahwa penggunaan teknologi energi nuklir pada kapal induk kelas Gerald Ford milik Angkatan Laut Amerika merupakan solusi yang lebih efektif daripada sistem turbin uap tradisional. Kapal induk ini memiliki 2 reaktor nuklir kuat yang menjalankan 4 sistem peluncur pesawat STS, yang menunjukkan manfaat tenaga nuklir untuk keandalan dan efisiensi energi. Pada saat yang sama, Tiongkok, melalui pengumuman dari Komisi Militer Pusat Presiden Xi Jinping, telah melaporkan terobosan dalam teknologi peluncuran elektromagnetik menggunakan energi uap. Jika ini berhasil, ini akan menjadi langkah maju yang besar dalam teknologi militer. Kesulitan utama bagi Angkatan Laut Tiongkok adalah kurangnya pilot terampil untuk menerbangkan jet tempur di kapal induk. Untuk mengoperasikan 130 pesawatnya, Tiongkok membutuhkan setidaknya 200 pilot pesawat tempur yang berkualifikasi. Pelatihan bagi pilot-pilot ini rumit, melibatkan instruktur, siswa, dan teknologi. Sejak 2020, Angkatan Laut telah mulai merekrut kader berusia 16 hingga 19 tahun dari sekolah menengah, bukan hanya dari Angkatan Udara. Pada 2017, Tiongkok mendirikan Universitas Penerbangan Angkatan Laut di Provinsi Shandong, dimulai dengan hanya 5 pilot yang berkualifikasi untuk mempercepat pelatihan. Untuk meningkatkan proses ini, Tiongkok telah berupaya merekrut pilot aktif dan pensiunan dari militer Inggris dan Amerika. Laporan menunjukkan
bahwa setidaknya 30 pilot Inggris telah didatangkan untuk melatih pilot Tiongkok baru dengan gaji yang besar. Sementara itu, Amerika menuduh beberapa mantan pilot membantu pelatihan, di tengah kekurangan pelatih khusus untuk operasi kapal induk. Publikasi militer Tiongkok telah mencatat bahwa kekurangan ini menghambat pelatihan yang mengarah pada ketergantungan pada simulasi berbasis darat. Pada bulan Agustus 2022, gambar baru pesawat berbasis kapal induk J-15S2C dirilis, yang menarik minat para ahli. Beberapa analis militer, seperti Anthony Wong Tong, mempertanyakan penundaan pengerahan pesawat ini, dan banyak yang setuju bahwa J-15S2C ditujukan untuk tujuan pelatihan. Kesulitan besar bagi J-15 adalah kemampuan lepas landas dengan bantuan ketapel, yang menghadirkan kurva pembelajaran yang sulit bagi pilot. Meskipun Tiongkok mulai menggunakan kapal induk sekitar 10 tahun yang lalu, masih kekurangan pengalaman operasional yang luas, yang biasanya membutuhkan waktu beberapa generasi untuk membangunnya. Fujian adalah salah satu kapal induk terbesar dan tercanggih, tetapi masih kurang dibandingkan dengan kapal induk kelas Ford Amerika. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan teknologi Tiongkok, ia masih dalam tahap pengembangan, dan belum mencapai tingkat kecanggihan yang diklaimnya. Tujuan Tiongkok untuk membangun kapal induk tidak hanya mencerminkan kebutuhan militer, tetapi juga strategi politik yang lebih luas, yang bertujuan untuk memamerkan kekuatan dan pengaruhnya di dunia. Apa pendapat Anda tentang kapal induk Fujian milik Tiongkok ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini, dan nantikan video kami berikutnya.